Ya, halo, selamat malam Halo, semua. Kita selamat malam. berjumpa kembali di malam Jumat di acara free webinar Bincang Kesadaran. Dan seperti biasa malam hari ini saya bersama Coach Intan Maria Halim. Di sini kita kedatangan tamu yang spesial hari ini. Nanti akan kita perkenalkan ya. Mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat, baik melihat langsung live, maksudnya di acara online kita atau melihat di tayangan di recordingnya, saya memperkenalkan diri bahwa nama saya Abi Shalom, saya sebagai praktisi kesadaran dan praktisi meditasi, saya juga sebagai fasilitator dari Access Bar, dan saya domisili di Jogja. Nah, di sini ada Coach Intan yang domisili di Bali. Beliau juga fasilitator akses bar, praktisi psikologi juga aktif melakukan meditasi, juga yoga juga ya. Dan ada yang spesial hari ini ada saya pin dulu. Kita kedatangan tamu narasumber Mbak Lisa Febrianti. Beliau dari Surabaya. Beliau adalah seorang jurnalis dan juga peneliti. Dan kebetulan beliau juga sebagai edukator di yayasan atau Foundation Suarga. Mungkin Foundation Suarga itu apa nanti Mbak Lisa bisa memberikan penjelasan sedikit. Dan malam hari ini topik kita adalah tentang menjalankan bisnis yang selaras dengan alam. Nah, ini topik bisnis kita malam hari ini mulai masuk di topik yang berbeda. Kalau minggu-minggu yang lalu kita banyak berbicara tentang parenting atau tentang relationship, hari ini kita bicara tentang bisnis dan alam. Ya, Mas Intan, ada yang mau disampaikan? Oke. Iya, s- kenapa kita bertanya banyak gitu tentang kesadaran tentang alam, juga terkait dengan bisnis itu terkait dengan sebuah panggilan hati gitu ya. Karena ketika saya banyak terjun ke dunia manusia dan jiwa, di sana ternyata ada kesadaran bagaimana alam ini memberikan tanda-tanda dan reaksi lewat ini ya, lewat ke tubuh kita, bahkan mungkin kita berpikir itu gangguan jiwa dan sebagainya. Padahal sebetulnya ada sesuatu yang alam ingin sampaikan. Ini yang menarik yang saya lihat. Dan kita untuk keberlangsungan hidup, kita berusaha untuk seperti ya mencari nafkah atau eh, kita bisa berbicara dengan pekerja. Dan ketika kita berbicara tentang pekerja, kita juga berbicara tentang bisnis. Dan bagaimana kita menyadari ternyata bisnis itu juga dalam lingkup yang sangat kecil itu adalah sebuah interaksi. Termasuk kita interaksi dengan alam, termasuk kita interaksi dengan eh, di dalam diri kita, termasuk kita interaksi dengan beberapa orang dan sebagainya, termasuk juga bagaimana kita mengizinkan masing-masing dari kita gitu ya, yang mungkin terpanggil pada suatu visi untuk menciptakan perubahan-perubahan kecil maupun besar di dunia ini. Dan dari pemikiran itu akhirnya saya ngobrol sama Pak Abi Salum dan mengundang Mbak Lisa untuk berbicara bersama kami ke 45 menit ke depan. Ya, oke. Eh, Sedikit sebelum kita memberikan ruang juga untuk Mbak Lisa. Jadi kalau kita bicara bisnis, apa sih yang muncul di kepala kita? Orientasi apa yang biasanya umumnya muncul? Biasanya kalau kita berbicara bisnis ya orientasinya adalah money ya, orientasinya keuntungan, orientasinya money atau orientasinya visi, misi dari bisnis itu sendiri. Dan tadi kalau eh, Coach Intan berbicara bahwa bisnis itu bukan hanya skala perusahaan, bukan hanya skala
bisnis seperti yang kita pahami, menjalankan bisnis yang luas dan besar, tetapi interaksi ke dalam pun itu juga kita bisa memahami sebuah bisnis. Nah, bagaimana ini kalau dalam sudut pandang dari Mbak Lisa, karena saya kenal Mbak Lisa sudah lama dan beliau juga banyak memahami tentang astronomi ya Mbak ya, tentang alam, tentang astronomi dan beliau juga meneliti tentang budaya, meneliti juga dengan banyak hal yang kaitannya dengan alam. Nah, bagaimana kalau sudut pandang dari Mbak Lisa ya, kalau kita berbicara menjalankan bisnis yang selaras dengan alam. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Pak Bisalom, terima kasih Mbak Intan yang sudah Biasanya menyelenggarakan. 20-an ya. Pak Budo, Pak Budi Agung, Ya. ya Pak. Iya, ya saya Izin sudah ya mood. Pak, izin Pak saya lanjutkan. Ya Mbak Intan, terima kasih Pak Abdisalam sudah menyelenggarakan ini satu webinar yang menurut saya unik ya, gitu, unik bicara bisnis sama alam itu unik sekali. Mungkin sebelum saya lanjut, saya ingin juga mengucapkan salam kepada yang sudah hadir di sini. Salam semuanya, ada Ibu Sari, ada Bapak Francisco, Ibu Ani. Saya bisa sapa satu persatu karena tidak terlalu panjang menyapanya. Ada Ibu Christine, ada Bapak Budi Agung. Saya sih berharap mudah-mudahan juga bisa menyalakan kamera sama seperti kita semua di sini agar interaksinya juga bisa lebih asik ya gitu. Kemudian juga salam juga, ini mungkin tadi saya dengar juga sebelumnya dari Pak Abisalom sama Mbak Intan, ini juga akan direkam dan mungkin akan disiarkan secara lewat media sosial. Salam juga bagi yang kemudian mendengarkan di kemudian hari. Semoga apa yang kita sampaikan nanti di sini juga bisa bermanfaat untuk semua. Nah, saya memang eh, banyak beraktivitas di jurnalistik dan kemudian penelitian kebudayaan di satu lembaga yang bernama Suarka Foundation. Suarka Foundation ini memang bergerak di bidang eh, lingkungan hidup dan pendidikan juga gitu. Nah, terus kemudian mungkin pada bertanya apa hubungannya antara lingkungan hidup, kebudayaan dengan bisnis gitu kan, dengan apa hubungannya begitu kan. Nah, mungkin nanti akan bisa terjawab dengan apa yang nanti akan saya sampaikan gitu. Tapi yang jelas kita hidup di dunia yang semuanya itu serba terkoneksi. Satu koneksi antara satu hal pasti akan membuat satu gelombang atau riak untuk hal yang lain seperti itu. Satu hal yang bisa saya garis bawahi di sini adalah kami, saya dan teman-teman yang di foundation kami bergerak untuk kemudian berbicara tentang lingkungan hidup. Dan ini Pak Abisalom dengan Mbak Intan itu juga berbicara tentang alam. Itu paling tidak ada satu koneksi di situ. Kita ada di satu ruang di mana kita menghayati, kita apa mencoba untuk memahami di mana kita hidup ini berserta dengan alamnya. Paling tidak seperti itu, begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, malam hari ini mungkin saya hanya share apa namanya tidak terlalu banyak, tetapi saya ingin menyampaikan seperti ini. Ada satu pertanyaan penting yang waktu itu pernah tercetus ketika eh, saya merasa gelisah terhadap hidup saya. Pertanyaan penting itu adalah, untuk apa sih kamu hidup? Gitu. Kenapa kamu dilahirkan di muka bumi ini? Apakah hanya untuk makan, tidur, kerja, selesai? Makan, tidur, kerja, selesai. Apakah hanya untuk itu? Gitu. Tapi rasanya hidup ini akan jauh punya makna jika kita mampu menyadari kita ini apa dan kita ini siapa. Gitu. Nah, untuk itulah kita ketika hidup itu punya proses pencariannya sendiri dan ini tentu saja tidak mudah. Saya juga mengalami proses pencarian. Siapa sih saya ini? Ada apa sih dalam diri saya ini? Kenapa sih saya hadir di bumi ini gitu? Kenapa saya berdiri di atas bersama dengan alam raya ini gitu.
Itu proses pencarian terus-menerus. Dan itu kemudian menumbuhkan sebuah perasaan atau rasa yang terus akan membuat kita menjadi lebih baik. Itu paling tidak itu yang saya alami. Posisi manusia gitu. Ini yang juga kami tetapkan ketika kami menjalankan Swarka Foundation. Kami ingin melakukan eh, yang disebut sebagai human transformation, perubahan manusia. Karena apa? Ada satu fakta ya. Kalau kita bicara tentang lingkungan, perubahan iklim, para ilmuwan itu dari penelitian yang saya lakukan menyatakan bahwa ini adalah era antroposen. Ini bahasa ini adalah memang terkesannya bahasa yang sepertinya ilmiah sekali. Tapi sebenarnya artinya adalah era antroposen itu di mana satu spesies yang bernama manusia itu punya kuasa eksploitasi yang luar biasa terhadap alam. Hari ini kita melihat perubahan iklim itu disebabkan kecenderungannya banyak oleh aktivitas manusia yang tidak menyadari dirinya itu sebenarnya terkait dengan alam. Akibatnya setelah puluhan tahun melakukan eksploitasi terhadap alam, alamnya dianggap hanya sebagai objek yang bisa digali, terus yang bisa dalam tanda petik diperkosa terus-menerus begitu. Gitu. Nah, kemudian terjadilah yang namanya hari ini kita rasakan semua. Ini tidak hanya di Indonesia, ini seluruh dunia merasakan yang namanya perubahan iklim. Disitulah kemudian semua orang bertanya, jadi lu manusia ngapain ada di sini? Apakah kamu dilahirkan untuk merusak alam? Jadi kamu sama alam, manusia sama alam, ini apa? Sebenarnya hubungan kalian itu apa? Sehingga kemudian berhak untuk melakukan perusakan terhadap alam. Karena itu ketika bicara tentang lingkungan, kami berpendapat bahwa kalau mau memperbaiki, bukan alam yang diperbaiki. Alam itu punya mekanisme dan siklusnya sendiri. Tetapi manusianya yang harusnya diperbaiki. Karena dari manusia lah itu yang Ya, membuat alamnya menjadi rusak. Kita ambil contoh COVID kemarin. Ketika semua manusia dirumahkan, apa yang terjadi? Kita melihat, kita mendengar di berita-berita air sungai mengalir dengan lebih jernih. Polusi udara berkurang. Kerusakan-kerusakan alam itu berkurang. Gitu. Mataharinya juga nggak terlalu terik ya, maksudnya Nah, jadi sahabat. betul, betul Mbak Intan. Jadi alam punya siklusnya sendiri. Kalau misalnya nih udah manusianya nggak ada aja, alamnya mereka akan tumbuh. Ada satu konsep yang dilakukan oleh World Economic Forum itu yang disebut sebagai rewilding. Itu membiarkan alam tumbuh dengan sendirinya tanpa disentuh oleh manusia. Dan itu konsep itu yang biasanya sepatutnya ya dilakukan. berarti eh, kalau mencermati tadi ya, Mm-mm. Mbak Lisa ya, Mm-mm. sepertinya kan manusia nggak bisa terlepas dari alam. Betul, betul. Mau dimanapun dia Mm-mm. hidup, dia mau menjalankan bisnis dan bisnisnya apapun itu nggak bisa terlepas dari alam. Sementara sepertinya Iya, alam itu punya mekanismenya sendiri ya. iya, Apakah gitu. Jadi ada nah, mekanisme sendiri apapun yang kita lakukan. Jadi gimana, Pak Abisalam? iya, terus eh, bagaimana memadukan antara mekanisme yang sudah terjadi atau mungkin kita menyebutnya apa ya, hukum alam atau apa gitu ya. Mm-mm. Kemudian kita bisa padukan sama kita sebagai manusia yang mungkin sehari-harinya kita menjalankan bisnis, kita hidup gitu. Ya, ya, terima kasih Pak Abisalom untuk kemudian ini kan apa ke arah bagaimana hubungan manusia dengan alam. Jadi kalau saya menyebutnya kalau tadi Pak Abisalom menyatakan sebagai hukum alam begitu, saya sering mengistilahkan adalah hukum kesemestaan. Ini hukum kesemestaan yang menurut kami berdasarkan yang kami lakukan dan temuan-temuan yang ada di penelitian-penelitian kami, baik itu dari sisi astronomi maupun dari sisi ilmu bumi, ilmu budaya dan sebagainya. Ini kita sebutnya sebagai hukum kesemestaan. Saya izin share satu apa namanya satu slide ya Wah, untuk bisa boleh, sudah menggambarkan. bisa ya. Oke. Ya, nah, eh,
ini ini saya mencoba menggambarkan sebenarnya posisi manusia di muka bumi itu seperti apa. Menjawab pertanyaan di awal tadi. Jadi ada yang disebut sebagai hukum dualitas, hukum kesemestaan dualitas, bahwa manusia itu posisinya ada di tengah-tengah antara yang kalau dalam konsepsi tradisi, ini karena ini terkait dengan kebudayaan yang biasa saya lakukan ya, itu disebut mungkin juga Bapak Ibu sekalian di sini juga pernah mendengar tentang Ibu Bumi dan Bapak Angkasa. Jadi manusia itu ada di tengah-tengah antara gerak yang ada di bumi dan gerak yang ada di angkasa. Benar nggak sih? Ini fakta dan realita yang tak terbantahkan ya, bahwa kita kan berdiri di atas bumi dan di bawah langit, betul kan? Gitu. Artinya, kalau kita bicarakan semua yang ada di alam raya ini, termasuk bumi dan angkasa, sebagai makrokosmos, dan kita adalah mikrokosmos, kita yang berada di tengah-tengah ini, tak terbantahkan dan tak terelakkan, sangat terkoneksi dengan alam. Selama kita manusia, ini mau mengikuti kepercayaan manapun, ditakdirkan untuk lahir di bumi, akan selalu mengikuti hukum kesemestaan ini, yang selalu terkait dengan alam. Jadi posisinya ada di tengah-tengah ini, di atas bumi dan di bawah langit. Nah, dengan demikian yang di antara ini semua, yang di kita pijak ini semua, itu kita sebut sebagai alam atau lingkungan. Nah, mau tidak mau, kita punya koneksi ini. Nah, sementara kalau kita bicara koneksi, koneksi ini kan bicaranya tentang energi, gelombang yang tidak nampak begitu ya. Nah, ini terus kemudian akan membuat kita sebagai manusia, saya ngambilnya contoh manusia saja ya, karena saya manusia gitu. Apa yang energi yang kemudian kita keluarkan, kita vibrasikan ke alam, gitu, keluar dari diri kita, yang kemudian akan diserap oleh alam, akan ditangkap oleh alam. Dan kemudian energi dan vibrasi ini akan diputar kembali. Semuanya ini siklus kan, akan diputar kembali untuk bisa kembali ke kita. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau energi yang kita sampaikan masih penuh dengan sampah, misalnya ada luka batin, ada trauma, ada hal-hal yang belum terselesaikan dalam diri kita. Artinya kita berkontribusi membuang energi sampah ini kepada alam. Dan alam akan merespon kontribusi kita itu dengan kemudian memutarnya dan mengembalikannya lagi ke kita. Dengan Nah, yang ini lebih buruk lagi. eh, Tuh, gimana Pak? menarik. Eh, Oke, Mas, ini menarik sekali tadi berbicara tentang energi ya, energi makrokosmos dan mikrokosmos. Eh, Sementara kita banyak kayak di Mahadaya, Mahadaya kita banyak bersinggungan dengan teman-teman di sini yang tadi yang Mbak Lisa mengatakan itu secara mikrokosmos, bagaimana kalau energinya itu masih berupa sampah, sampah luka batin, sampah eh, ya hal-hal ada orang bilang mental block dan segala macam. Dan sampah-sampah itu kalau energi itu di dalam konteks dualitas tadi kita keluar kemudian munculnya adalah vibrasi yang dalam tanda petik sampah tadi munculnya kembali ke kita juga jauh lebih nyampah lagi. Mungkin Ya, Coach Intan bagaimana pengalaman di Mahadaya ya di sini di ruang pulih Mahadaya bagaimana dengan hal-hal ini tadi tentang sampah yang tentang banyak orang yang belum pulih tapi memancarkan energinya sehingga itu mempengaruhi alam, alam justru kembali lagi ke kita jauh lebih sampah gitu. Bahasanya sering saya sampaikan diamplifikasi Pak oleh alam. Oh, Itu kembali ke kita lebih amplifikasi. gitu. Ya. ya. Mungkin tadi kalau Mbak Lisa sempat ngomong tentang memperkosa gitu ya, karena kita menggunakan kata istilah memperkosa, pasti arahnya ke seksual harassment gitu. Kalau kita mau ngomong tentang seksual, kita kembali lagi tentang sebetulnya itu sesuatu yang indah juga untuk pemulihan. Kalau saya ngomong tentang jiwa dan sebagainya. Eh, yang menarik daripada sampah ini juga, mau tidak mau kita pasti akan nyampah.
Karena kalau kita lihat siklusnya kembali kan adalah menciptakan, terus dia memelihara, dan pasti ada bagian membuang. Jadi pasti tentu akan ada bagian sampah gitu kan. Cuman apakah kalian membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Nah, nah, sampah itu mungkin saya bisa mengatakan bahwa itu adalah anti kesadaran dan ketidaksadaran. Mungkin kita sudah bahas di sebelum-sebelumnya. Yang kita bisa lihat dari self defense seseorang atau coping defense karena segala sesuatunya masih reaktif, masih cenderung. Jadi kita tidak dipimpin oleh si kesadaran itu. Mungkin akhirnya kita tidak terkoneksi ya sebagai mikrokosmos, kita tidak terkoneksi dengan si makrokosmos itu. Atau kita terkoneksi tapi tidak sadar. Jadi contohnya adalah eh, depresi. Ketika saya belajar banyak di pragmatic psychology, saya pikir itu depresi punya saya gitu. Jadi Mbak Lisa, jadi saya adalah depression survivor gitu ya, yang saya menyadari ada beberapa gangguan emosi yang saya pikir itu bermasalah, itu disability. Sampai akhirnya saya menemukan tentang yang tadi Mbak Lisa sempat sampaikan gitu ya. Kalau kita mau melihat dengan kesadaran, ternyata itu adalah ability, itu adalah kemampuan saya tentang mempersif sampah tadi gitu. Jadi ketika saya mau bertemu dengan klien saya 2 hari kemudian, itu saya sudah tahu ada satu di tubuh saya yang saya sudah ngerasain depresif parah nih gitu, yang istilahnya saya merasa sangat sedih, uring-uringan gitu, dan ketika saya tanya ini punya siapa, oh ini ternyata wajahnya muncul gitu ya. Dan ketika 2 hari kita bertemu, saya konfirmasi dan itu ternyata punya dia gitu. Yang yang akhirnya mungkin bisa dibilang kita para fasilitator itu adalah juga membereskan sampah gitu, atau memberikan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu karena yang menarik di Bali juga itu sekarang kita buang sampah aja suruh mikir gitu. Merah, biru, merah, hijau atau kuning. Merah, hijau atau kuning. Tapi ternyata dengan membuang sampah mikir aja itu sebetulnya terkoneksi dengan alam gitu. Itu sih, itu yang indah yang mungkin saya bisa kaitkan terkait dengan mental health. Ya, jadi eh, kalau dari pembahasan kita, betapa pentingnya kesadaran kalau di sini. Nah, kesadaran berarti kita berbicara tentang mengenal. Kalau kita berbicara kesadaran, akhirnya kita akan berbicara mengenal. Mengenal apa? Ya, mengenal diri kita sendiri, juga mengenal alam semesta kita. Dualitas itu tadi ya. Mengenal mikrokosmos, mengenal juga makrokosmos. Nah, ada sering statement yang mengatakan ya kalau kita mengenal diri kita sendiri, kalau kamu mau mengenal Tuhanmu, kenalilah dirimu sendiri juga. Ada statement seperti itu juga. Nah, intinya adalah bagaimana kita bisa lebih mengenal diri kita tadi. Kalau dari sudut pandang Mbak Lisa, bagaimana dengan proses kesadaran itu, letak kesadaran yang bisa kita terapkan di dalam dualitas tadi yang bisa memberikan kontribusi ya kalau kita menjalankan bisnis ya. Iya, ini sebentar saya bacakan dulu di chat ya. Ada Ibu Sari Oh yang ya. mengatakan grounding gitu. Nah, ini yang menarik juga tentang grounding karena ternyata industri sepatu itu dan industri sandal itu memisahkan kita dari ibu bumi. Ya kan kalau kita bisa bilang. Tetapi kembali lagi, kadang-kadang tetap orang itu mempunyai pilihan untuk lifestyle-nya kan, tidak ada kebenaran yang mutlak juga gitu kan. Eh, Sehingga eh, pemilihan kita terhadap gaya hidup itu juga nanti jadi berdasarkan si kesadaran itu dan ketidaksadaran yang masih menempel sama si anti kesadaran tadi yang masih suka mengganggu sehingga kita kadang tidak bisa memilih menyembuhkan diri secara natural itu dan menyelesaikan menyelesaikan permasalahan secara natural. Jadi kayak misalnya saya dengar yang di Aceh atau di mana itu yang ada gajah. Jadi misalnya itu adalah memang jalurnya gajah gitu. Tapi ternyata
eh, orang nggak tahu ke jalurnya gajah, dia buatlah perumahan. Suatu saat perumahan ini dihancurkan sama gajah, jadi seakan-akan gajahnya yang jahat. Tuh. Ya, Padahal itu jalurnya gajah. iya, jaluran Ya, gajah gitu. ya, Kalau ya, kita mau berbicara tentang ini ya, orang purba gitu kan, dulu orang purba itu sadar sekali ya, Mbak ya, sangat aware gitu. Nah, kira-kira apa nih dengan transisi zaman, kalau misalnya ada penelitian atau apa, yang membuat ya. manusia ini jadi kayak menutup, misalnya memakai sandal, memakai sepatu, eh, ya, ya itu. Jadi bagaimana modernisasi ini juga bisa menarik juga dengan awareness terhadap alam gitu. Ya, oke, aku seneng nih. TikToknya apa namanya asik karena apa yang mau kusampaikan berikutnya ada hubungannya dengan apa yang disampaikan Pak Abi Salam sama eh, apa namanya Mbak Intan bicara tentang transformasi apa kesadaran manusia di era yang dulu. Memang di dalam penelitian-penelitian kebudayaan, izin saya share satu screen lagi. eh, itu kami menemukan kalau tadi itu adalah dualitas dan ini menjadi kemudian diturunkan ketika melibatkan elemen-elemen yang lain itu ada menjadi kita menjadi sebagai triloka dan ini kita temui Mbak dan Pak Abisalom di kebudayaan-kebudayaan kita di Jawa itu yang triloka ini menghubungkan antara kalau tadi Pak Abisalom bicara tentang apa namanya cerminan Tuhan gitu kan jadi Tuhan yang ada di atas kemudian segitiga yang ada di bawahnya itu adalah sebenarnya ini tadi penggambaran dari tiga itu yang semula. Tapi kalau saya gambarkan segitiga ini biasa ini adalah Tuhan, kemudian ini manusia, dan ini alam, gitu makhluk hidupnya dan ini alam. Jadi tiga loka ini mempunyai hubungan yang saling timbal balik, begitu. Jadi hubungannya timbal balik. Jadi yang tadi apa yang kita berikan itu yang akan kita tuai, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai dan diamplifikasi begitu kan. Taburannya baik ya amplifikasinya akan baik. Taburannya kemudian tadi sampah ya amplifikasinya wow, bukan hanya sekedar waste tapi kalau bahasa Inggris itu kan ada istilahnya ada waste, ada garbage gitu kan. Itu lebih ini kan garbage itu sudah istilah yang paling paling ekstrim gitu kan udah nggak bisa lagi gitu di kalau waste masih bisa di ini kan. Jadi tiga loka ini ditemui di dalam kebudayaan masyarakat tradisi. Di Jawa ada, di Bali juga ada, Mbak apa nah Intan pasti tahu tentang Trihita Karana. Di Sunda ada, di Padang ada, di Biak, di Bugis ada gitu. Ini ada. Nah, tapi kemudian tadi Mbak Intan menyampaikan ada transformasi apa sehingga kemudian kita tidak lagi memiliki satu kesadaran tentang konektivitas kita dengan alam dan Tuhan seperti ini. Begitu. Tadi Mbak Intan menyampaikan bahwa adanya modernitas begitu. Satu ciri khas modernitas yang saya pelajari dalam ilmu filsafat adalah modernitas ini sukanya adalah satu penyeragaman. Yang kedua itu adalah penghilangan hal-hal yang tidak ada di dalam standarnya mereka. Modernitas itu begitu. Oh, standar hidup, gaya hidup yang modern adalah kalau tadi Mbak Intan bilang pakai sepatu apa-apa, standarnya itu begitu. Kalau kamu nggak begitu berarti kamu bukan bukan orang masa kini. Kamu nggak bisa hidup di masa kini. Nah, mereka punya standar itu dan penyeragaman semuanya. Sehingga kemudian kita dibentuk untuk kemudian sesuai dengan apa realitas yang bisa jadi itu ilusi dari realitasnya. Tadi Mbak Intan menyampaikan sebenarnya kalau Bu Sari menyatakan oh grounding. Harusnya manusia itu punya aktivitas yang grounding yang dia bisa kemudian menyentuhkan kulitnya atau ujung apa namanya telapak kakinya itu misalnya atau tangannya itu kepada eh, apa alam. Ini kemudian tidak dikenali lagi. Penggunaan mesin-mesin setelah revolusi industri itu juga kemudian mendorong manusia semakin jauh dari alamnya. Sehingga kemudian tidak lagi dikenali hubungan konektivitas yang sedemikian intimnya harusnya idealnya dengan alam ini gitu. Dia kemudian masuk ke dalam ruang yang dimana semuanya digantikan dengan mesin. Kita apa sih hari ini yang kita nggak pakai mesin begitu kan? Nah, ini juga pasti membutuhkan satu kesadaran lagi. Karena kita seperti ditarik dari satu kesadaran yang idealnya manusia, kita kemudian ditarik di dalam ruang modernitas yang dengan mesin, yang semuanya juga serba instan begitu. Prosesnya
cakrawala waktunya itu sekarang detik per detik gitu. eh, Sangat ringkas begitu. Jadi pendalaman makna itu hilang. Kita ngelihat di Instagram sekarang, oh hanya 1 menit 30 detik gitu kan, captionnya sedikit aja gitu, apa namanya, scroll scroll scroll. Kita hidup di ruang yang begitu cepat. Sementara alam waktunya nggak begitu. Alam kan punya siklus. Siklusnya itu tidak bisa secepat yang seperti kita men-scroll Instagram begitu. Nah, ketika kita melakukan ini, apakah itu maksudnya apakah ini kemudian tidak boleh dilakukan? Ya nggak apa-apa, tetapi itu tadi kembali ke kesadarannya. Kita tetap berpijak kepada kesadarannya. Kita bisa melakukan itu tapi tanpa menghilangkan kesadaran yang ada di dalam diri kita. Saya mengistilahkan ada satu yang istilahkan itu untuk menjadi satu jembatan ya untuk semua ini. Kami mengistilahkan dengan namanya ekosofi. Ekosofi, sofi itu berasal dari kata sophia atau wisdom gitu. Jadi bagaimana kita secara manusia secara hidup masih eh, berpegang kepada ekologi, tetapi juga memiliki wisdom di dalam langkah-langkahnya. Ini kami kaitkan unsur dari ekosofi ini ada satu ekologi, yang kedua adalah ekonomi. Nah, ini bisa berarti kemudian bisa dikoneksikan dengan bisnis yang akan kita lakukan begitu. Dan yang ketiga adalah bicara tentang spiritualitas. Dan di sini nilai wisdom dan kesadarannya ada di situ gitu. Nah, eh, di masyarakat tradisi, kenapa sih mereka kemudian melakukan dalam sisi astronomi, melakukan perhitungan benda langit? Kenapa mereka bertanam itu sangat rigid sekali gitu. Mereka harus memahami ilmu ilmu alamnya. Petani itu zaman dulu itu juga dia juga ahli astronomi karena dia juga melihat pertanda dari kapan musimnya akan bertani. Dia juga ahli geologi gitu. Dia juga kemudian ahli tanah, dia juga ahli biologi. Itu petani zaman dulu seperti itu. Dia memahami secara holistik karena dia sadar yang dia lakukan itu adalah berkaitan dengan ekonomi sebagai resep untuk bertahan hidup. Kalau dia tidak melakukan itu, maka dia akan musnah juga oleh segala gerak alamnya. Dia nggak bisa ngikutin alamnya. Maka Ya, amplifikasinya itu menjadi amplifikasi yang bukan lagi natural, tetapi sangat apa namanya, falsifikasi atau apa ya, fake atau ilusi yang diciptakan oleh pikiran kita yang masih ada sampah yang belum berkesadaran. Nah, itu yang kita ya. sebut sebagai hubungan antara ekologi dan ekonomi dengan spiritual atau wisdom. Ekosofi ya tadi ekosofi. Ekosofi, Pak. Ya, ekosofi. Jadi ada sisi ekonominya, kemudian eh, ekologi dan sisi spiritualnya. Ya, menarik, menarik sekali dan kita akan memberikan kesempatan untuk teman-teman di sini kalau ada yang mau bertanya. Kita sudah masuk 30 menit lebih. Kita memberikan kesempatan yang mau bertanya boleh silahkan. Ya, Mau bisa langsung mencari juga atau bisa ya langsung mungkin ya. langsung audionya aja. Iya, Sambil nunggu kalau belum ada yang bertanya, eh, saya tertarik tadi dengan ruang ya, yang Mbak Lisa cerita tentang ruang, bagaimana pergeseran dari ruang yang sebenarnya ruang natural gitu, ruang yang alami bergeser ke ruang yang seolah-olah kayak dipaksakan. Padahal kalau kita berbicara secara spiritual, eh, kita kita mengenali diri kita sendiri itu sebenarnya adalah ruang itu sendiri kan. Ruang yang kalau dalam bahasanya adalah samudra kesadaran itu sendiri. Berarti ruang yang tidak terbatas sebenarnya. Tapi itu semua jadi hilang dengan ruang yang dipaksakan tadi. Ruang yang dipaksakan yang diciptakan. Ya, kembali lagi, kalau itu kita terapkan di dalam bisnis, sebenarnya juga banyak hal-hal yang kita menciptakan hal-hal yang dipaksakan, sehingga spontanitas itu menjadi hilang, karena tapi semuanya yang seragam. dipaksakan, ya, tapi yang Ya, dipaksakan ini juga menghasilkan kehidupan ekonomi bagi bagi ini yang lain, istilahnya kan jadi kayak gitu ya. ya.
Eh, Bagaimana kalau misalkan kita bisa melat- berlatih ya, kita melatih diri kita untuk lebih rileks gitu. Karena kalau berbicara dipaksakan itu kan sepertinya nggak enak banget ya, kontrak sekali. Tapi kita bisa lebih rileks, sehingga kita bisa lebih sadar dengan alam sekitar kita dalam kita menjalani kehidupan ini. Nggak usah jauh-jauh deh, misalkan kita menyadari dengan alam yang paling dekat aja dulu. Misalkan dengan di ruangan kita masing-masing sekarang ini, di ruangannya Mbak Intan, di ruangannya Mbak Lisa, di ruangan saya, di ruangannya teman-teman di sini. Apakah Anda bisa menyadari di ruangan Anda bagaimana proses dualitas itu terjadi atau proses tadi eh, tiga hal itu antara Tuhan, alam, dan diri kita itu bisa terjadi gitu. Ya, saya memahami bahwa ini terlalu singkat kalau kita mau membahas. Mungkin ini akan sangat eh, menarik kalau kita bisa membahas, misalkan nanti di kelas online yang lebih panjang ya, kita bisa mengundang Mbak Lisa, kita bisa membuat kelas online yang lebih panjang, kita belajar tentang astronominya yang lebih lebar lagi. Tapi contoh deh, misalkan, ini mumpung belum ada yang bertanya, coba deh kita ambil waktu 1 menit aja sekarang. Anda bisa hening sejenak gitu, tidak tidak masuk dalam sebuah keseragaman, tapi kita masuk dalam sebuah spontanitas. Dalam Anda hening, apa yang bisa Anda sadari dengan lingkungan alam di sekeliling Anda, yaitu di ruangan Anda sendiri. Saya bisa memandu sejenak aja, misalkan Anda hening sejenak. Yuk kita tarik nafas panjang, hembuskan, kita masuk ke medi relaksasi. Tujuan kita merilekskan aja tubuh kita. Mau buka mata boleh, tapi lebih nyaman kalau Anda bisa melakukan sambil tutup mata. Tarik nafas, hembuskan, dan silakan Anda tutup mata. Sadari di mana Anda duduk saat ini. Sadari tubuh Anda, sadari di mana Anda berada, sadari tempat duduk Anda, dan sadari di sekeliling Anda. Barang-barang yang ada di sekeliling Anda, mungkin ada benda-benda yang ada di sekeliling Anda, mungkin ada foto, mungkin ada lukisan, mungkin ada lampu, atau apapun yang ada di sekeliling Anda. Bagaimana Anda terkoneksi dengan semua itu? Apakah koneksi Anda itu memunculkan hal-hal yang membuat Anda risau, hal-hal yang membuat Anda terkenang sesuatu yang membuat nggak nyaman, atau apapun? Hanya menyadari itu. Oke, silakan tarik nafas dan hembuskan, silakan buka mata. Oke, ya. Mungkin eh, Mbak Intan bisa cerita sedikit apa yang disadari, atau mungkin teman-teman juga ada yang mau cerita, share sedikit dengan pengalaman 1 menit ini menyadari alam yang paling dekat, yaitu lingkungan kamar kita. Oke, ya. Dalam kondisi relaksasi yang lebih nyaman, maka kita bisa lebih sadar, kita bisa lebih rileks, maka hal-hal eh, spontan yang muncul itu seperti tadi kalau berbicara tentang kita melemparkan vibrasi keluar, yang masuk ke dalam diri kita apa? Kayak Iya, misalkan kita menyadari sesuatu ya, silakan Mbak Intan.
Ya mungkin tadi 1 menit hening itu persis kayak COVID, terus kita disuruh masuk di rumah gitu ya Mbak Lisa ya. Kita suruh masuk di rumah supaya ketenangan kita itu memberikan dampak-dampak lebih banyak ketenangan ke luar dan sekitarnya. Gitu. Kadang-kadang kita tuh tidak sempat, ya ini kayak tadi saya keluar gitu ya, saya merasa bersalah gitu, tapi ya mungkin apa ya, beberapa tanaman itu tidak disirami dan dia kayak panas dan sebagainya. Oh iya ya, ternyata dengan kesibukan saya tanaman itu terbengkalai, misalnya kayak gitu. Atau ketika kita bisa tenang, kita bisa bilang, oh iya, ternyata saya nggak sempat untuk memeluk anak saya dan apa namanya ngobrol dengan dia gitu. Atau yang sebenarnya mungkin kayak suami atau istri kita yang di samping yang kita ketemu terus gitu, tapi ternyata HP memisahkan kita gitu. Itu itu ini ya yang tadi semoga 1 menit itu membawa eh, sebuah keheningan gitu, karena dalam keheningan itu bisa menciptakan keselarasan. Ya, mungkin itu yang kita bisa eh, ini ya berikan kayak semacam penutup Mbak Lisa tentang keheningan menciptakan keselarasan dengan alam. Silahkan Mbak Lisa. Baik, terima kasih Mbak Intan. Betul, tadi saya juga merasakan keheningan. Ya, artinya begini, saya membahasakan keheningan itu adalah eh, sebuah perdamaian di dalam diri kita dengan semua hal yang ada di dalam diri kita sendiri. Begitu. Jadi hal-hal yang satu tadi saya juga merasakan satu keheningan ini satu yang pertama adalah dalam mengenali diri itu kan yang pertama menurut saya kita perlu accept dulu kita ini apa kita ini siapa dan apa saja yang ada dalam diri kita ketika kita kenal ketika kita menerima maka itu yang kemudian kita jadi punya kesadaran oh berarti dalam diri saya masih ada yang harus diperbaiki gitu nah saya pikir keheningan itu menciptakan apa namanya hal-hal seperti itu, pengenalan diri dan kesadaran diri dan memang banyak orang yang kemudian saya sadari juga dan saya banyak temui belum mampu untuk oh dia sudah kenal, dia sudah kenali dirinya, tapi kemudian juga belum mampu untuk kemudian lalu bagaimana harus menyelesaikan ini semua. Karena itu berharapnya nanti ini mudah-mudahan teman-teman bisa dibantu nih dengan Pak Abisalom sama Mbak Intan untuk kemudian juga bisa meningkatkan kesadaran dari Bapak Ibu sekalian yang ada di sini atau mungkin teman-teman lain yang di luar sana. Karena tidak cukup hanya untuk kenal, tapi juga perlu ada setelah kenal lalu apa gitu. Nah, ini untuk meningkatkan kesadarannya bagaimana caranya itu rasanya bisa dibantu dengan Bapak dan Mbak Intan juga. Itu kata dari saya Iya, yang terakhir Mbak Intan. iya kayak ya kayak Mbak Lisa bilang, em, ya mengenal diri, yang mengenal yang mengenal diri apa si mikrokosmos itu untuk ya selaras dengan si makrokosmos gitu. Itulah mungkin kita bisa berbicara tentang beyond mind ya, melampaui pikiran gitu. Karena pikiran kita ini suka sekali dengan kesibukannya yang belum tentu benar gitu. Ya, jadi ketika kita mencipta dan kita menciptakan ruang, akhirnya kebenaran-kebenaran yang lain itu bisa muncul dan di balik eh, kebenaran-kebenaran yang lain disitulah arti memperbaiki gitu. Ya, memperbaiki berarti semua sama-sama baik. Saya baik, kamu baik. Soalnya kadang-kadang misalnya kita jarang memberikan option win-win solution. Kita cenderung untuk apa namanya, saya untung, ya kamu rugi nggak apa-apa gitu. Tapi bagaimana kita mulai melihat diri kita seperti yang disampaikan oleh Mbak Lisa yang begitu indahnya tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Bagaimana supaya kita ini begitu indahnya, tetapi kita juga ini ya, kita juga indah karena kita sadar bahwa kita nggak bisa indah tanpa yang indah-indah-indah ini lainnya gitu. Jadi memperbaiki adalah tentang memilih untuk semuanya bersinergi sehingga baik. Mungkin seperti itu.
Ya, kita kelihatannya sudah 45 menit lebih, jadi kita akan segera mengakhiri. Nanti semoga kita bisa tetap eh, apa ya berjodoh ya. Mungkin siapa tahu kita bisa membuat kelas online bareng. Nanti kita mengundang Mbak Lisa. Dan untuk menutup di sini juga ada satu yang tadi Ibu Sari yang mengatakan berbicara pada diri sendiri, seperti tadi Mbak Lisa mengatakan kita kenal gitu, termasuk berbicara pada diri sendiri itu kita berbicara kepada diri yang mana. Nah, itu kan diri itu yang mana? Apakah diri itu ini, tangan kita ini, kepala kita ini diri kita? Apakah eh, emosi kita, perasaan itu yang disebut diri, ataukah suara hati itu yang disebut diri? Memang kita nggak bisa menjelaskan banyak di sini, tetapi dengan kita mengenali diri kita, maka kita tahu persis eh, kita berbicara kepada diri yang mana, diri sendiri, diri sejati kita yang mana. Itu saya kira terima kasih sekali Ya, Mbak makasih Lisa buat Mbak Lisa. bersedia untuk berbagi dan kita akan semoga kita bisa bertemu lagi dengan topik yang menarik di kesempatan berikutnya. Terima kasih kehadirannya Terima juga kasih. buat teman-teman sekalian, kontribusinya, dan buat teman-teman yang belum bisa bergabung, silakan nanti bisa mengikuti di recording kita di channel YouTube Ruang Pulih Mahadaya. Oke, selamat malam. Kita pamit. Terima kasih. Terima kasih semua yang sudah hadir. Makasih Pak Abisalom, makasih Mbak Intan. Sama, terima Salam. kasih. Selamat malam.